Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat aljabaril. Video ini merupakan salah satu tugas pra UTS dalam mata kuliah analisis real. Baiklah, langsung saja ke beberapa poin pembahasan. Yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan mengenai lapangan, bilangan rasional dan irasional. Yang kedua, yaitu aksioma sifat urutan. Dan yang ketiga, penggunaan sifat urutan. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, mengenai lapangan, bilangan rasional dan irasional. Kita akan mereview kembali, apa itu bilangan real? Bilangan real merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan rasional maupun bilangan irasional. Bilangan rasional ditulis dengan bentuk A per B dengan syarat B tidak sama dengan 0. Bilangan rasional memiliki batasan, yaitu terdapat pada selang negatif tahingga sampai dengan tahingga. Contohnya yaitu 1/8 sama dengan 0,125000, yang mana 0 di sini berulang secara teratur. Dan yang berikutnya yaitu 1/3 atau 0,3333 dan seterusnya. Tiganya berulang secara teratur. Sehingga dapat disimpulkan, bilangan rasional merupakan bilangan berbentuk A per B ataupun pecahan yang mana jika diubah ke dalam bentuk desimal, maka angka di belakang komanya akan berulang secara teratur. Berikutnya yaitu bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bukan merupakan bilangan bulat dan juga bukan merupakan bilangan pecahan. Jika bilangan irasional ditulis dalam bentuk desimal, bilangan itu tidak mempunyai pola berulang secara teratur. Contohnya yaitu akar 3, yang mana jika dibentuk dalam desimal maka akan menjadi 1,73205 dan seterusnya. Atau angka di belakang komanya tidak teratur. Berikutnya kita akan membahas mengenai aksioma lapangan. Aksioma lapangan merupakan sifat-sifat yang dipenuhi pada himpunan bilangan real sebagai lapangan terhadap operasi biner penjumlahan maupun perkalian. Di sini ada beberapa sifat aksioma lapangan. Yang pertama yaitu bersifat komutatif terhadap operasi penjumlahan. Untuk setiap A, B elemen himpunan bilangan real, maka A tambah B sama dengan B tambah A. Yang kedua bersifat asosiatif terhadap operasi penjumlahan. Untuk setiap A, B, C elemen himpunan bilangan real, maka A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Yang ketiga yaitu bersifat kewujudan elemen nol atau sifat eksistensi elemen identitas terhadap operasi penjumlahan. Untuk setiap A elemen himpunan bilangan real, terdapat 0 elemen himpunan bilangan real sedemikian sehingga A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Yang keempat yaitu sifat eksistensi elemen inverse terhadap operasi penjumlahan atau elemen lawan atau elemen negatif. Untuk setiap A elemen himpunan bilangan real, terdapat negatif A elemen himpunan bilangan real sedemikian sehingga A ditambah dalam kurung negatif A sama dengan dalam kurung negatif A ditambah A sama dengan bernilai 0. Berikutnya yaitu sifat komutatif terhadap operasi perkalian. Untuk setiap A, B elemen himpunan bilangan real, maka berlaku A kali B sama dengan B kali A. Yang kedua yaitu sifat asosiatif terhadap operasi perkalian. Untuk setiap A, B, C elemen himpunan bilangan real, maka berlaku A dikali dalam kurung B dikali C sama dengan dalam kurung A dikali B dikali dengan C. Yang ketiga yaitu kewujudan elemen kesatuan atau sifat eksistensi elemen identitas terhadap operasi perkalian. Terdapat 1 elemen himpunan bilangan real sedemikian sehingga
1 dikali A sama dengan A dikali 1 sama dengan A. Berikutnya, untuk anggota R yang tak nol, berlaku sifat eksistensi elemen inverse terhadap perkalian. Untuk setiap A, elemen himpunan bilangan real, di mana A tidak sama dengan 0. Terdapat 1 per A elemen himpunan bilangan real. Sedemikian sehingga 1 per A dikali A sama dengan A dikali 1 per A sama dengan 1. Dan berikutnya yaitu sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Untuk setiap A, B, C, elemen himpunan bilangan real, maka berlaku A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C, dan dalam kurung B ditambah C dikali A sama dengan BA ditambah CA. Berikutnya di sini ada teorema 1 yang mana berkaitan dengan operasi penjumlahan. Misalkan X, Y elemen himpunan bilangan real. Poin A, jika X tambah Y sama dengan X, maka Y sama dengan 0. Kita akan buktikan. Ambil sembarang X, Y, elemen himpunan bilangan real. Dengan X tambah Y sama dengan X. Akan dibuktikan bahwa Y sama dengan 0. Berdasarkan sifat 3 atau sifat kewujudan elemen 0, kita dapat menuliskan Y sama dengan 0 ditambah Y. Kita akan menggunakan hipotesis X ditambah Y sama dengan 0. Namun, pada persamaan terakhir, belum ada unsur X, yang ada hanya unsur Y. Untuk itu, kita perlu memunculkan unsur X dengan bantuan sifat yang keempat, atau sifat eksistensi elemen inverse terhadap operasi penjumlahan, yaitu 0 sama dengan negatif X ditambah X, diperoleh Y sama dengan dalam kurung negatif X ditambah X ditambah Y. Berdasarkan sifat asosiatif, sifat yang kedua, silahkan teman-teman cek lagi pada slide sebelumnya. Diperoleh Y sama dengan negatif X ditambah dalam kurung X ditambah Y. Diketahui bahwa X ditambah Y sama dengan X, sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan negatif X ditambah X. Berdasarkan sifat keempat atau sifat eksistensi elemen inverse, diperoleh bahwa Y sama dengan 0, sehingga terbukti jika X tambah Y sama dengan X, maka Y sama dengan 0. Berikutnya poin B. Jika X ditambah Y sama dengan 0, maka Y sama dengan negatif X. Kita akan buktikan. Ambil sembarang X, Y elemen himpunan bilangan real dengan X tambah Y sama dengan 0. Akan dibuktikan bahwa Y sama dengan negatif X. Berdasarkan sifat 3, yaitu sifat kewujudan elemen 0, kita dapat menulis Y sama dengan 0 ditambah Y. Serupa dengan bagian A, kita akan menggunakan hipotesis X tambah Y sama dengan 0. Namun pada persamaan terakhir belum ada unsur X, sehingga kita munculkan unsur X dengan bantuan sifat yang keempat, yaitu eksistensi elemen inverse. Sehingga 0 sama dengan negatif X ditambah X. Kemudian diperoleh Y sama dengan dalam kurung negatif X ditambah X ditambah Y. Berdasarkan sifat kedua atau sifat asosiatif, diperoleh Y sama dengan negatif X ditambah dalam kurung X ditambah Y. Diketahui bahwa X ditambah Y ini sama dengan 0, sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan negatif X ditambah 0. Berdasarkan sifat yang ketiga atau sifat kewujudan elemen 0, diperoleh bahwa Y sama dengan negatif X. Sehingga dalam hal ini terbukti, jika X tambah Y sama dengan 0, maka Y sama dengan negatif X. Kemudian poin yang ketiga atau poin yang C. Negatif
dalam kurung negatif X sama dengan X. Akan kita buktikan. Ambil sebarang X, elemen himpunan bilangan real. Akan dibuktikan bahwa negatif dalam kurung negatif X sama dengan X. Berdasarkan sifat keempat, eksistensi elemen inverse, diperoleh negatif X atau dalam kurung negatif X ditambah X sama dengan 0 dengan memanfaatkan teorema 1B yang sebelumnya diperoleh X sama dengan negatif dalam kurung negatif X. Sehingga dalam hal ini terbukti negatif dalam kurung negatif X sama dengan X. Dan berikutnya pada teorema yang berkaitan dengan operasi perkalian. Teorema 2. Misalkan X dan Y elemen himpunan bilangan real. Yang A, jika X dikali Y sama dengan X, maka Y sama dengan 1. Akan kita buktikan. Ambil sebarang X, Y, elemen himpunan bilangan real dengan X dikali Y sama dengan X. Akan dibuktikan bahwa Y sama dengan 1. Perhatikan bahwa kita tulis Y sama dengan 1 dikali Y. Ini menggunakan sifat yang ketiga atau kewujudan elemen kesatuan. Setelah itu, kita gunakan sifat yang keempat atau sifat eksistensi elemen inverse, sehingga bentuknya menjadi 1 per X dikali X dikalikan dengan Y. Setelah itu, kita gunakan sifat yang kedua, yaitu sifat asosiatif, sehingga 1 per X dikali dalam kurung X dikali Y. Karena pada poin A diketahui bahwa X dikali Y itu sama dengan X, maka kita ganti X dikali Y-nya menjadi X, sehingga 1 per X dikali dengan X. Kemudian berdasarkan sifat yang keempat, yaitu eksistensi elemen inverse terhadap perkalian, diperoleh bahwa 1 per X dikali X itu sama dengan 1. Sehingga dalam hal ini terbukti bahwa jika X dikali Y sama dengan X, maka Y sama dengan 1. Kemudian, poin yang B. Jika X dikali Y sama dengan 1, maka Y sama dengan 1 per X. Kita akan buktikan. Ambil sebarang X, Y elemen himpunan bilangan real dengan X dikali Y sama dengan 1. Akan dibuktikan bahwa Y sama dengan 1 per X. Perhatikan bahwa Y sama dengan 1 dikali Y menggunakan sifat yang ketiga. Berikutnya yaitu kita ubah lagi menggunakan sifat yang keempat atau sifat eksistensi elemen inverse menjadi 1 per X dikali X dikalikan dengan Y. Setelah itu kita gunakan sifat asosiatif menjadi 1 per X dikali dalam kurung X dikali Y. Kemudian diketahui bahwa X dikali Y itu sama dengan 1. Sehingga kita ubah bentuknya menjadi 1 per X dikali 1. Kemudian diperoleh hasil bahwa Y sama dengan 1 per X. Kemudian berikutnya yang C. 1 per X sama dengan X. Kita buktikan, ambil sebarang X, elemen himpunan bilangan real, akan dibuktikan bahwa 1 per X sama dengan X. Berdasarkan sifat 4, yaitu sifat eksistensi elemen inverse, diperoleh 1 per X dikalikan X sama dengan 1. Dengan menggunakan teorema 2B, diperoleh X sama dengan 1 per X. Berikutnya kita akan membahas aksioma sifat urutan. Aksioma sifat urutan menjelaskan tentang kepositifan atau positivity dan ketaksamaan in
equalities di antara bilangan-bilangan real. Ada subset kosong P subset R atau himpunan bilangan real yang disebut himpunan bilangan-bilangan real positif tegas yang memenuhi sifat-sifat berikut. Yang pertama, jika A, B elemen P, maka A tambah B elemen P. Yang kedua, jika A, B elemen P, maka A kali B elemen P. Yang mana ini merupakan sifat tertutup. Yang ketiga, jika A elemen P, maka memenuhi tepat satu kondisi berikut. A elemen P, A sama dengan 0, atau negatif A elemen P, yang mana merupakan sifat trikotomi. Nah, sifat trikotomi ini membagi R ke dalam 3 jenis elemen yang berbeda. Lebih lanjutnya, R merupakan gabungan 3 himpunan saling asing tersebut, yaitu R sama dengan P gabungan himpunan dengan elemen negatif A, di mana A elemen P gabungan dengan himpunan yang memiliki elemen yaitu 0. Definisi 1.1.5. Jika A elemen P ditulis A lebih dari 0, artinya A adalah bilangan real positif. Jika A elemen P gabungan dan himpunan yang elemennya 0, ditulis A lebih dari sama dengan 0, artinya A adalah bilangan real non-negatif. Jika negatif A elemen P ditulis A kurang dari 0, artinya A adalah bilangan real negatif. Jika negatif A elemen P gabungan himpunan dengan elemen 0, ditulis A kurang dari sama dengan 0, artinya A adalah bilangan real non-positif. Definisi 1.1.6. Diberikan A, B elemen himpunan bilangan real. Yang pertama, jika A kurangi B elemen P, maka dituliskan A lebih dari B atau B kurang dari A. Yang berikutnya, jika A kurangi B elemen P gabungan himpunan dengan elemen 0, maka dituliskan A lebih dari sama dengan B atau B kurang dari sama dengan A. Sifat trikotomi di atas berakibat bahwa A, B elemen himpunan bilangan real memenuhi tepat satu kondisi berikut. Dan B kurang dari sama dengan A, maka A sama dengan B. Jika A kurang dari B, B kurang dari C, artinya bahwa A kurang dari B dan B kurang dari C. Berikutnya kita akan membahas mengenai penggunaan sifat urutan. Yang pertama, yaitu ada ketaksamaan AMGM. Ketaksamaan AMGM atau arithmetic mean dan geometric mean berbentuk seperti berikut ini. A ditambah B per 2 lebih dari sama dengan akar A kali B. Untuk setiap A, B elemen himpunan bilangan real, ketaksamaan ini berasal dari kenyataan bahwa akar A kurangi akar B dikuadratkan itu lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya diperoleh A dikurangi 2 akar A kali B ditambah B lebih dari sama dengan 0. Akibatnya diperoleh A ditambah B lebih dari sama dengan 2 akar A dikali B, atau A ditambah B per 2 lebih dari sama dengan akar A dikali B. Yang berikutnya yaitu ketaksamaan Bernoulli. Ketaksamaan Bernoulli berbentuk seperti berikut. 1 ditambah A pangkat N lebih dari atau sama dengan 1 ditambah N dikali A. Untuk setiap N elemen himpunan bilangan asli dan lebih
dari negatif 1. Ketaksamaan ini bisa ditunjukkan dengan induksi matematika. Jelas bahwa untuk N sama dengan 1, sekarang andaikan untuk N sama dengan K berlaku, maka 1 ditambah A pangkat K ditambah 1 itu akan sama dengan 1 ditambah A pangkat K dikalikan dengan 1 ditambah A lebih dari sama dengan 1 ditambah K kali A dikalikan dengan 1 ditambah A sama dengan 1 ditambah dalam kurung K ditambah 1 dikali A ditambah KA kuadrat lebih dari sama dengan 1 ditambah dalam kurung K tambah 1 dikalikan dengan A. Berikutnya, ini merupakan salah satu contoh soal. Buktikan bahwa relasi kurang dari bersifat transitif. Misalkan A, B, C sebarang bilangan real. Jika A kurang dari B dan B kurang dari C, maka A kurang dari C. Yang berikutnya yaitu relasi tanda kurang dari atau sama dengan bersifat asimetri. Misalkan A, B sebarang bilangan real. Jika A kurang dari sama dengan B dan B kurang dari sama dengan A, maka A sama dengan B. Mari kita jawab. Misalkan A kurang dari B dan B kurang dari C, hal ini berarti B dikurangi A elemen P dan C dikurangi B elemen P. Ketertutupan B menyebabkan dalam kurung B dikurangi A ditambah C dikurangi B sama dengan C kurang A elemen P. Jadi A kurang dari C. Misalkan A kurang dari sama dengan B dan B kurang dari sama dengan A. Ini berarti A dikurangi B, B dikurangi A itu elemen P gabungan dengan himpunan yang memiliki elemen 0. Jika A dikurangi B dan B dikurangi A elemen P gabungan himpunan yang memiliki elemen 0, maka menurut definisi himpunan kita peroleh A dikurangi B elemen P atau A dikurangi B sama dengan 0 dan B dikurangi A elemen P atau B dikurangi A sama dengan 0. Hal ini ekuivalen dengan A dikurangi B elemen P atau A sama dengan B dan B dikurangi A elemen P atau A sama dengan B. Kemudian kita perhatikan A dikurangi B elemen P dan B dikurangi A elemen P atau A sama dengan B. Karena B dikurangi A sama dengan negatif dalam kurung A dikurangi B, maka pernyataan terakhir ekuivalen dengan A dikurangi B elemen P dan negatif dalam kurung A dikurangi B elemen P atau A sama dengan B. Dalam hal ini, sifat trikotomi tidak memungkinkan A dikurangi B dan negatif dalam kurung A dikurangi B elemen P. Jadi haruslah yang berlaku yaitu A sama dengan B. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.